Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas array dan fungsi, kemudian penanganan string dan tanggal. Dari modul yang ada, tidak semua kita perhatikan. Cuma yang kita pakai saja, yaitu sesuai yang ada di si atau yang ada di tugas itu ya. Bahwa yang akan kita perhatikan di bab ketiga tentang array, itu ada di 3.1, 32, 33, 34, 13, 12, 13. Dan untuk bab 4 ya, kaitannya dengan penanganan string dan tanggal cuma 1, 2, 3, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 13. Oke. Kita bahas satu tentang array ya, bab 3 dulu. Di dalam bab 3 itu array itu apa? Share screen saya terlalu kecil enggak yang sebelah kiri? Yang materinya. Bisa kebaca ya? Bisa, Pak. Oke, array itu apa? Array itu adalah tipe data terstruktur hampir sama kayak variabel, gunanya sama untuk menyimpan sebuah value ya, sebuah nilai. Cuma dia bisa menyimpan sejumlah data yang bertipe sama, jadi lebih dari satu. Kalau array kemarin kan contoh nama seperti Budi, gitu. Name 9 berapa kali ya? 21 ya. 2107 sekian gitu ya. Itu kalau variabel. Kalau array itu bisa nyimpan, contoh ini. Kita cara membuat variabel array sama aturannya menggunakan variabel yang kemarin ya. Harus diawali oleh dolar, kemudian tidak boleh diawali setelah dolar angka gitu ya. Langsung harus underscore boleh atau huruf. Kemudian ada kata-kata tambahan array gitu ya. Kalau di variabel kan langsung disebut nilainya apa. Jadi contoh kita ada argua. Contoh kita ada variabel argua, isinya adalah array mangga. Ini tipe data string ya. Dia argua itu tipe datanya string. Isinya lebih dari satu, ada mangga, apel, pisang sama jeruk. Gitu ya. Nah, kalau isinya satu untuk menampilkan komponen dari array itu bagaimana? Nah, array itu di dalam penamaannya dikasih, jadi ada kalau tipe data array ini tunggal itu pengalamannya di indeks. Di indeks itu gini, mulainya yang pertama itu adalah 0. Jadi arbuah nilai pertama itu mulainya adalah 0. Artinya arbuah 0 itu nilainya mangga, arbuah 1 itu nilainya apel, arbuah 2 nilainya pisang, arbuah 3 nilainya adalah jeruk. Untuk menampilkannya jenis array apa? Tinggal echo aja. Echo arbuah. Contoh ini di baris 3 dan 4, berarti kita ingin menampilkan, menyajikan datanya dari menampilkan data arbuah, ya, data variabel arbuah yang ke 0. Ini sudah ada ini. Oh, nanti yang keluar adalah mangga di layar. Kemudian echo arbuah 3 itu yang keluar adalah jeruk. Nah, gitu. Atau bisa juga kita membuat sebuah variabel array, ini yang pengganti baris kedua ini. Kita gunakan yang baris ke-6 sampai dengan ke-11. Jadi kita sebut dulu nama variabelnya apa, kemudian array yang pertama itu merah. Itu nanti secara otomatis, oh ini menjadi array 0, biru menjadi array 1, 2, 3. Kalau kita sebut warna 0, berarti langsung menuju ke merah, hijau menuju ke 0, 1, 2, kedua ya. Tergantung kalau simpelnya yang mana, kalau simpel ya paling 2 sama 4 ini ya. Kalau yang ini kan agak panjang, ngetiknya biasanya yang agak tidak efisien ya. Kalau ini kan efisien, ngetik terus arraynya apa, langsung nilainya apa. Nah, array itu ada dua jenis ya. Ada array yang tipenya indeksnya adalah indeks array ya. Nanti ada namanya array numerik sama array asosiatif ya. Di dalam yang 3.1 saya kira itu cukup jelas ya. Kalau ada yang perlu diulang silakan ditanyakan lagi. Kemudian ada 3.2 itu tentang pembuatan array yang nilainya untuk nyebutnya itu ada istilah namanya array asosiatif ya. Kalau di atas ini namanya array indeksnya numerik. Indeks numerik itu maksudnya apa ya? Dari 0
Jadi data pertama itu 0, data kedua 1, 2 itu adalah 1, kemudian 3 itu 2, kemudian 4 itu adalah 3. Itu namanya indeks numeriknya. Disebutkan dalam indeks number. Kemudian ada yang disebut dalam indeks asosiatif, array asosiatif. Maksudnya apa? Contoh di 3.2, kita membuat variabel array ya di baris 3 ini. Array kita membuat ini ada di baris 3 nilai array. Ini ada ani, kemudian ada penghubung sama dengan lebih besar 80. Tim sama dengan lebih besar 90. Nah, ini namanya kita sebut nama asosiatif. Maksudnya asosiatif itu apa? Maksudnya asosiatif itu yang tadi urutan dari indeks isi dari sebuah variabel array tadi disebut dalam numerik. Kalau di sini dalam sebuah label atau teks. Asosiatif itu maksudnya contoh yang tadi seharusnya kalau ini kan ani 80 90 ini kan seharusnya kan 0 1 2 ya. Tapi ini urutannya untuk yang 0 1 2 itu sudah digantikan dengan asosiatif. Maksudnya digantikan dengan sebuah string atau label bahwa ini nilainya ini. Jadi array pertama itu disebut dengan ani, array kedua itu otim ya, kemudian ketiga itu ana dan seterusnya. Ya, keempat itu budi yang isinya. Nah, kalau untuk variabel array yang asosiatif, penyebutan di dalam kita ingin menampilkan menyajikannya tinggal sebut aja tadi penggantinya. Nah, ini. Jadi ada ani, ada nilainya berapa. Ini bisa bernilai ini ya, teks atau label ya ini. Yang 80 ini bisa digantikan contoh apa? NIM ya. NIM nilai apa yang ada kaitannya dengan nilai itu. Nama satu enggak mungkin. Yang paling pas ya nama sama nilai ya. Jenis kelamin boleh menggunakan ini. Contoh Ani nanti sini menjadi perempuan, Otim perempuan, anak perempuan, Budi laki-laki, boleh seperti itu. Oke, cara penyebutannya bedanya yang ini hampir sama dengan 3.1 ya. Jadi penyebutannya cuma indeksnya dikasihkan ini. Kalau yang 0 dan 2 tidak perlu diapit petik ya. Kalau yang ini 0, 1, 2 numerik tidak perlu diapit petik. Ya sama kayak konsep pembuat tipe data ya. Tipe data kemarin kan waktu kita buat label atau teks itu tidak perlu diapit petik. Tapi kalau tipe data, kalau label atau teks di dalam deklarasi sebuah variabel itu perlu diapit petik tunggal atau petik ganda ya. Tapi kalau di dalam array asosiatif untuk nyebut asosiatifnya ini menggunakan petik saja. Pakai petik 2 bagaimana? Belum pernah nyobain, biasanya pakai petik. Ya, petik. Kalau tidak dikasih petik malah error. Ya, harus dikasih diapit petik namanya. Oke, dasar untuk numerik sama asosiatif, adakah yang masih bingung? Silakan ditanyakan. Ya, bisa saja. Perlu diulang Pak Ustaz. Kemudian untuk yang program 3.3 itu kaitannya menampilkan struktur isi array dengan indeks numerik. Kalau tadi kan menampilkan salah satu aja ya atau beberapa data ya dari variabel array beberapa gitu ya. Kalau ini ingin menampilkan keseluruhan bagaimana itu dijelaskan di dalam program 3.3. Contoh kita membuat pada variabel warna, isinya adalah blue, black, red, yellow sama green ya. Kemudian bagaimana kita menyajikan ini keseluruhan ini data ini? Kita bisa menggunakan fungsi for ya untuk perulangan. Tapi ada kita bisa gunakan fungsi khusus perulangan yang digunakan untuk menangani array ya. Kemarin sudah disebutkan bahwa ada for each ya. Untuk masing-masing variabel arwana disimpan dalam sebuah variabel warna. Nanti hasilnya sama. Kita gunakan ini juga bisa menggunakan for $i, masih ingat perulangan kemarin ya. Ini adalah awalnya, nilai awal. Ya, nilai berhentinya bagaimana? Dia menggunakan $i count. Count itu ada yang tahu count itu apa?
itu jumlah ya, jumlah arwana. Jadi contoh kalau di sini 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Berarti jumlah arwananya itu sebelum nyampe ke 4 ya. 1, 2, 3, 4 itu begitu dia kecil, lebih kecil ini kan 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5. Sebelum dia mencapai 5, dia akan berhenti. Berarti nyampe array ke 4 saja. Ini count arwana itu maksudnya gini. Dia tidak berhubungan dengan penomoran numerik yang array ya. Kalau array kan mulai dari 0 ya. Kalau ini dari count jumlah. Jumlah itu hitungnya dari 1, 2, 3, 4, 5. Jika $i kurang dari 5 gitu maksudnya ya. Kemudian untuk berpindah antara awal sehingga ini tercapai kondisinya itu menggunakan $i setiap looping $i plus plus. Kemudian ada pertanyaan, tampilkan di layar apa? Do you like, maksudnya pertanyaan ini apa? Label saja di layar bahwa ada apa kamu suka warna ini. Ada ini format coding HTML ya. Jadi untuk membuat warna di dalam teks kita bisa menggunakan font, color gitu. Kemudian warnanya apa? Kita ambil dari variabel array. Ya ingat-ingat kalau dia perulangannya menggunakan for ya. Pasti datanya array nanti indeksnya ini berisi ke berapa itu akan sesuai dengan perulangan. Contoh ini waktu kondisinya 0 berarti sini juga nanti otomatis 0. Kalau waktu arraynya kedua ini di looping kedua berarti kan dari 0 ditambahkan 1 nilainya $i kan 1 menjadi i ini. Itu berulang terus sampai akan sampai green ini, sampai array ke 4 ya atau count-nya ke 5 ya. Hasilnya apa? Yang perintah yang atas itu. Jadi waktu kemudian ya ini font color ini adalah formatnya. Kemudian yang ditampilkan apa ini? Ini yang ditampilkan di layarnya. Ya. Fungsi titik nanti dibahas di fungsi string ya. Ini petik 2, kemudian ini nama variabelnya yang akan ditampilkan, titik petik font. Font itu ya nih kalau HTML kan diawali dan diakhiri. Font diakhiri oleh font. BR digunakan untuk apa? Masih ingat? Untuk break ganti baris ya. Oke, logikanya itu akan menampilkan ini, menampilkan isi array dengan for. Do you like-nya tadi di sini. Nah, kenapa kok bisa berwarna ini? Ya karena tadi ada font color tadi. Ada font color ini. Itu diambil karena nilainya pas bahasa Inggris ya karena ini format. Kalau kalian ganti biru, hitam, merah ya nanti tidak jalan nanti. Warna background-nya tidak jalan karena dia bukan format warna di dalam coding ya, format warna dalam bahasa Inggris harusnya. Oke, kemudian yang penjelasan for each bagaimana? Ini khusus yang perulangan yang digunakan untuk array ya, tipe data array. Kita sebut saja for each untuk setiap arwana ya, nilai dari arwana itu disimpan dalam sebuah variabel $warna gitu. Ya, $warna. Kemudian menampilkannya bagaimana? Tinggal aja ini lebih simpel ya, lebih simpel. Cuma kemarin ada beberapa yang dilakukan itu ini hanya cocok untuk variabel kalau tipe datanya adalah numerik ya. Tapi kalau tipe datanya asosiatif agak kesulitan kemarin menggunakan ini. Warna, as warna. Karena kalau asosiatif harus ada dua ya. Nilai tadi untuk nyebut indeks arraynya ke berapa sama nilainya itu agak kesulitan kalau menggunakan for each. Lebih cocok untuk tipe data yang numerik, array numerik. Oke, walaupun lebih simpel ya, ini tidak diributkan dengan $i gitu ya. Oke. Sampai sini ada yang bertanya silakan di jeda saja. Sudah 30. Oke. Kemudian 3.4. 3.4 ini digunakan untuk nih. Bisa juga yang tadi saya bilang bahwa untuk setiap asosiatif tadi kita gunakan for ya. Pakai for each juga bisa. Cuma agak ribetnya nih yang saya maksud ini. Jadi ada nilai itu variabel yang disebut adalah nilainya, kemudian disimpan dalam variabel asnama, baru ada penandanya ini nilainya apa. Nah, untuk menampilkannya bagaimana? Gini, menampilkan isinya
isinya dolar, berarti nama sama dengan nilainya. Jadi ini adalah variabel array yang digunakan untuk ditampilkan di sini, variabel array. Kemudian disimpan dalam sebuah variabel nama. Jadi untuk Ani, Kotim, Ana, sama Budi itu disimpan dalam sebuah variabel nama. Kemudian nilai dari indeks asosiatif tadi kan ada namanya sama nilainya ya, value-nya. Value-nya itu ditambahkan ini sama dengan lebih besar. Apa nilainya di sini? Nah, untuk menampilkan di dalam perulangan for each bagaimana? Tinggal aja nilai tadi kita sebut dolar nama. Pada dolar nama itu adalah urutan ya. Kalau tadi kan disebut di sini untuk urutannya, jadi kita tidak mengenal ini ya, yang R warna dolar I gitu ya. Tinggal disebut aja dolar warnanya saja yang ke I, dan jadi yang R warna kesekian itu hilang, disimpan dalam, diganti menjadi R dolar warna. Ini juga sama. Di sini juga sama bahwa yang R nilai Ani ya, R nilai Ani kalau yang tadi di 3.2 kan nyebutnya untuk Eko kan R nilai Ani. Nilainya sekian. Itu tinggal karena ini sudah disimpan dalam for each adalah disimpan dalam sebuah variabel nama di dalam nanti perulangan. Kemudian nilai dari variabel nama ini nanti akan ngelut. Oh, kalau dia data pertama Ani gitu ya. Dia yang di-load adalah 80. Oh, kalau yang kedua itu adalah Kotim, yang di-load adalah nilainya dolar nilai itu adalah 90 dan seterusnya. Itu for each. Jadi ini nanti ya menurut kalian terserah, yang kalau lebih ribet sih for ya. Cuma for each nanti ada beberapa yang tidak bisa dilakukan menggunakan for each ya, kita gunakan for. Oke. Nanti ada di contoh di pertemuan berikutnya yang pertemuan 5 ya. Aplikasi bagaimana kita gunakan penang kondisi, perulangan, dan array. Kemudian bisa kita juga gunakan ini while ya. Cuma kalau kita ingin menggunakan while, ini harus ada perintah reset dulu. Nilainya yang tadi semula ditampilkan ini di reset dulu. Kemudian baru dari nilai ini tampilkan menggunakan ini. Eko menampilkan isi array dengan while dan list. Ada keterangan list, namanya apa? Ya, nama, nilai untuk masing-masing R nilai, untuk masing-masing variabel R nilai. Masing-masing variabel R nilai itu masing kan ini ada Ani dan nilainya. Itu disimpan dalam sebuah dolar nama dan nilai. Kemudian baru ditampilkan. Ini juga kelihatan lebih simpel ya. Simpel, tapi tidak ada identitas ini. Sama dengan lebih besar. Oke, nanti akan dicoba yang menurut kalian paling simpel untuk menyelesaikan masalah perulangan yang mana. Ini nanti dipakai waktu penanganan formulir ya. Kita masih menggunakan konsep penggunaan array. Oke, 34 sudah, 311. 311 kita lanjut ya ke 311. Itu tentang fungsi ya, 11. Yang lain tidak perlu di coding. Tapi kalau mau latihan sendiri silakan. Nah, di dalam 311 ini kaitannya tadi kan di bab 4 ini mengenai penanganan array dan fungsi ya. Untuk yang fungsi kita gunakan, itu digunakan untuk meringkas kalau codingnya sama, itu bisa kita simpan codingnya itu dalam sebuah fungsi. Contoh aplikasinya apa? Ini ada fungsi cetak ganjil. Cara menggunakan cetak ganjil ini ya, function cetak ganjil kurung buka kurung tutup. Ini kita buat namanya sebuah fungsi. Ya, fungsi sendiri ini di dalam kurung kurawal ini adalah isinya berarti for sampai sini. Ini adalah fungsi itu mau dikasih apa, bisa perulangan, bisa nanti operator, ya macam-macam. Bisa diisi untuk penampilan ke layar gitu ya. Jadi di dalam fungsi cetak ganjil itu ada $i kurang dari 100, $i plus ya. Kemudian if $i, ada yang masih ingat $i persen 2, maksudnya apa? Ada yang masih ingat?
Maulida Niska. Masih ingat Maulida? Ini di operator di pertemuan kedua. Dolar I di persen 2. Ada yang ingat? Kemarin yang bisa itu kan sama ini. Ada yang ingat? Maulida? Kosong. Oke, siapa nih? Rizky. Rizky Khairul. Ada? Ada, Pak. Apa? Masih ingat apa itu? Dolar I persen 2. Maksudnya apa? Tidak ada yang ingat. Oke, persen itu maksudnya modulus, sisa hasil bagi. Jadi variabel dolar I dibagi dengan 2, itu sisanya berapa. Kalau sama dengan 1, maka ditampilkan. Ya. Kalau tidak sama dengan 1, ya itu tidak. Kalau sama dengan 0 kan ketemunya genap. Ya, tinggal dibalik. Kalau ingin mencetak genap berarti sama dengan 0. Dibagi dengan 2, sisanya harus 0. Baru di dolar ikan. Tapi kalau ingin ganjil sama dengan 1. Nah, cara memanggil ini yang komen di 9 ini nanti tolong dihapus ya. Pemanggilan fungsi cetak ganjil ya tinggal ini cetak ganjil gitu aja. Kalian panggil seperti ini nanti dia langsung mencetak dari berapa? Ganjil dari 0 sampai dengan 100 berarti mulai dari 1 sampai dengan 9 ya. Oke. Nanti bisa dicoba. Kemudian ini contohnya. Kalau kita ada sebuah di 312 itu hampir sama di 311 ya. Bedanya kalau di 312 itu ada awal dan akhirnya. Tapi kalau yang di atas tadi kan langsung ditetapkan bahwa nilai awalnya itu adalah 0, nilai akhirnya adalah 100 gitu ya. Tapi kalau di 312 untuk yang mau dicetak itu awalnya berapa sampai berapa itu dari inputan atau dari ini dari baris berapa ini 10 sampai 11. Jadi kalau kita ingin menghendaki bilangan dolar variabel A mulainya ini sebagai awal ya. Itu 10, kemudian variabel B nilainya 50. Kita ingin bilangan ganjil dari dolar A berarti nanti isinya kan 10 sampai dengan 5 dolar B itu kan isinya 50 ya. Di BR garis di break ya, maksudnya nanti ganti baris apa cetak ganjil. Cetak ganjil apa? Kurung buka karena variabel di sini ada function ya. Di cetak ganjil itu ada awal dan akhir. Bedanya di sini apa? Kalau ini kan cuma kurung ini tak ya. Kurung itu maksudnya variabelnya tidak ini mengikuti yang ada di sini. Tapi kalau kita di dalam kurung ini kita kirim variabel, contohnya di sini kan ada dalam cetak kita kirim ke cetak ganjil ada variabel dolar A dan variabel dolar B. Nah, di dalam fungsi dolar A itu akan menjadi dolar awal, dolar B itu akan menjadi dolar akhir. Tinggal dimasukkan di sini. Akan diproses dalam fungsinya bahwa oh kalau tadi yang tadi semula dolar awal dolar A tadi menjadi dolar awal itu menjadi nilai variabel dolar I sama dengan dolar awal. Kemudian dolar B yang menjadi dolar akhir akan dimasukkan dalam function cetak ganjil menjadi dolar akhir. Ya sambil diperhatikan nanti Pak. Ya, oke. Kemudian ada 311 sudah 312. 312 ini kalau sudah ada pertanyaan cepat nyebut ini. Dari sudah 312 ya. 313 tentang fungsi mengembalikan nilai ya. Ini mencari apa? Rumus lingkaran ya, rumus lingkaran menggunakan dolar jari. Kalau ditemukan dolar jari-jari lingkaran atau dolar R itu 10, maka berapa nilainya? Ini hampir sama kayak 312 tadi ya. Kalau ini variabel yang dikirim satu kalau nanti kan sama persis logikanya sama. Oke, lanjut next 14 enggak perlu. Kita lanjut ke bab 4. Ada yang mau bertanya silakan bab 3. Tadi dari 3.1 sampai 3.13 ada yang belum paham Pak silakan.
Di bab 4 itu kaitannya dengan penanganan string dan tanggal. Ini digunakan di dalam PHP ya. Kaitannya untuk memanage tipe data string atau tanggal. Ada banyak sekali fungsi yang bisa kalian pakai. Yang pertama mungkin dulu sudah dari pertemuan awal itu ya. Bagaimana kita menyajikan dalam sajian tipe data string menggunakan petik satu atau petik ganda atau petik petik ganda ya, double petik. Kemudian itu dipakai juga nanti tanda petik dan petik dua itu akan mengikuti di kayak di echo ini juga sama ya, echo petik petik. Kalau echo petik dua nanti petik dua di dalamnya nanti variabelnya akan membedakan. Ya, contoh untuk penempatan program string single quote ya ini kemarin juga sudah ya. Cuma perbedaannya kalau kalian ketik ini disassemble string, kemudian you can also have embedded new line ini. Nanti kalau yang muncul apa? Ini ada titik duanya. Ya contoh ingin membuat apa ini output null set. Nah ini contoh kalau supaya keluarnya seperti ini, null set IM ada petik ini, petik 2 sama petik di dalam tampilan echo-nya, berarti echo yang kita perlu tampilkan menggunakan petik 1, petik 2. Ini ada gabungan, ini ada petik, nanti ini ada break-nya, back-nya ada petik 2. Kemudian bisa juga untuk kombinasi single quote-nya, do you want delete? Nah, ini ada tanda ini, simbol strip, itu menjadi strip saja. Jadi ini contoh sampelnya saja. Do you delete, kemudian ini saya kira tidak perlu lama-lama ini cuma petik saja menampilkan menyajikan. Kalau membuat variabel ini tidak ada variabel, cuma menyajikan echo-nya saja ya di dalam petik. Oke, ya ini yang fungsi yang mungkin belum pernah kita pakai ya. Satu ada fungsi string dalam PHP juga tidak semua harus hafal ya. Yang akan kita pakai cuma ada beberapa saja ya. Satunya salah satu dari 4.2. 4.2 itu adalah penggunaan ini str lower ya, str to lower, str to upper, use first, kemudian use word, kemudian sref dan srlen dalam string. Apa itu? Untuk yang str to lower itu digunakan untuk, jadi contoh kita memiliki variabel namanya str ya, isinya adalah everything I do for you ya. Itu kalau diubah menjadi str to lower bagaimana? Kalau ada fungsi str to lower itu maksudnya string ini diubah ke lower itu apa? Kecil semua ya. Kebalikannya str tuh upper, kalau upper besar semua. Contohnya dari fungsi str to lowernya ada ini kecil semua, to upper ada besar semua. Use first itu untuk di awal kalimat saja yang dibesarkan. Sama ya, U-nya juga masih sama. Use first karena dia di string itu kan tadi sudah besar ya, makanya tidak kelihatan asli sama SCR UC first-nya ini sama kelihatannya. Karena beda kalau ini sudah dikasih E-nya dikasih kecil ya, nanti akan menjadi E besar. Kemudian UC word di awal kata saja yang besar. Kemudian sref ya, itu dibalik ya, everything I do for you dibalik dari kanan menjadi kiri. Kemudian yang strlen ini digunakan untuk mencari panjang ya, panjang dari karakternya itu jumlahnya ada berapa karakter gitu. Ini ternyata ada keterangan 32. 1 2 3 4 5 6 7 dan seterusnya sampai 32. Jadi spasi pun diikut sebagai string ya. Spasi itu juga diikut di dalam penghitungan string, maka jumlahnya 32. Ini biasanya nanti disemakan dengan coding-coding yang maksimal inputan. Jadi boleh memberikan komentar maksimal sekian digit ini. Kalau di e-banking ya, di e-banking untuk komen itu berapa? 32 ya.
Kalau pakai flip itu bisa cuma 18. Itu ngitungnya dari ini coding itu. Oh, kalau panjangnya sudah 12, sudah tidak boleh diketikkan lagi. Gitu. strlen. Itu saya kira untuk fungsi tentang kaitannya memanage tampilan teksnya. Kemudian ada di 4.3-nya, 3 enggak perlu. Oh, 3 enggak perlu. Tentang add slash dan strip slash ini gunakan nanti untuk login sih aslinya. Tapi enggak perlu lah. Enggak perlu dulu. Kemudian yang 4.5. 4.5 penggunaan strip tag, HTML special character, HTML entities ya. Ini bagaimana kalau ingin menampilkan apa? Coding HTML itu kan ada kode stress, kemudian ada slash u gitu ya. Itu bisa ditampilkan dan bisa diubah. Contoh ini. Kalau kita gunakan str echo str saja gitu ya. Hasilnya apa? Ya. Kemudian ada di sini. Nah, ini. Oh ini. Everything itu benar. Oh ya. Jadi kalau kita tampilkan saja, ini ada format ya. Format di dalam HTML dijalankan, yaitu dari B. B itu digunakan untuk bold, tebal. U itu digunakan untuk underline. Underline itu apa? Ya garis bawah ya. Garis bawah. Kemudian ada, yaitu nanti yang ditampilkan everything I do for you itu sesuai formatnya. Ada tebal dan garis bawah. Kemudian kalau dikasih stl strip text ya, strip text ini digunakan untuk menghilangkan coding-coding HTML. Jadi yang ada slash B, slash U itu akan hilang. Ya munculnya ya cuma yang diketikkan aja. Everything I do for you. Yang B, U-nya hilang. Kemudian ada yang strip tag. Ini adalah kalau ingin tag-nya str, jadi semua dihilangkan. Kalau ada ketambahan strip tag-nya U-nya aja yang tetap dipertahankan, berarti tinggal underline-nya yang masih di on-kan. Yang selain U kan tidak dianggap. Kemudian kalau ditampilkan mengenai HTML special char-nya ingin ditampilkan semua ya dari settingan $B. Jadi HTML tidak dijalankan perintahnya, cuma ditampilkan ketikan awal baik itu yang coding HTML maupun dari setting awal dan sampai akhir. Tapi tidak dijalankan HTML-nya gitu Mas ya. Jadi coding HTML-nya ditampilkan tapi tidak dijalankan gitu maksudnya. Yang menggunakan perintah HTML special char-nya ini. Oke, sampai sini. Kemudian 4.6 itu fungsi membuat number format. Ini biasa sering dipakai di dalam sebuah sistem informasi yang kaitannya dengan angka ya. Contoh kalau di dalam nilai ya, kalau di CA itu kan ada nilainya mutu itu kan ada 1,25, ada 1,5 ya, ada titik formatnya. Itu kita gunakan number format. Apa kalau bicara tagihan pembayaran gitu ya. Itu kan ada rupiah ya. Rupiah itu kalau tidak ada identitas titik nanti kan menjadi rawan. Maka perlu kita format titiknya. Padahal kalau di kemarin di data integer kan belum ada ya. Jadi kalau kita bicara mata uangnya 5.000 kita nulisnya adalah 5000, tidak ada identitas titik. Kalau dikasih identitas titik nanti masalah, nanti dianggap desimal ya. Jadi contoh 1000, Anda ketik 1.000 itu sama dengan 1,0 gitu ya. Tapi bagaimana kita menyajikan supaya itu menjadi 1000 gitu ya. Ketiknya tetap 1,000, cuma nanti penampilannya saja yang kita format menjadi 1.00. Caranya bagaimana? Kita gunakan number format. Ada yang number formatnya Inggris ya. Ini hanya keterangan untuk menyatakan kalau format Inggris itu pemisah antara ribuannya menggunakan koma. Asal boleh kalian ganti. Format Inggris ya, boleh British format number. Gunakannya bagaimana? Format number berarti nomor kasihkan ini number format sudah ini. Ini karena coding PHP kan bahasa Inggris ya, maka cukup dengan nomor format itu nanti akan menjadi ini 1,235. Kemudian kalau kita ingin format Prancis ya, format Prancis itu di sini disebut bahwa variabelnya bulan number ya number formatnya adalah
Kemudian di sini ada nomor itu ini ya. Nomornya ini, kemudian pemisah desimal dibuat 2 digit ya, akan pengaruhnya ini nanti. Kemudian pemisah desimalnya menggunakan koma, kemudian ribuannya menggunakan spasi. Jadi petik, spasi, petik itu tandanya pemisah ribuannya menggunakan spasi. Kalau di Indonesia beda lagi. Kalau Indonesia kan ribuan itu bukan titik, sedangkan desimalnya menggunakan koma. Maka jadinya ini number format, numbernya apa yang nilai variabel yang menyimpan integer ya, yang menyimpan integer. Kemudian 2 itu banyaknya di desimal, kemudian koma itu adalah pemisah desimalnya, kemudian pemisah ribuannya menggunakan titik. Nah ini yang nanti akan kita pakai ini menggunakan format Indonesia. Jadi ada format number, angka setelah desimal, kemudian format desimalnya, baru angka ribuannya. Oke, saya kira penjelasan ini 4.6 seperti itu. Kemudian ada 4.7. 4.7 itu kaitannya dengan penggunaan explode dan explode dulu ya 4.7. Nanti yang 4.8 yang 4.8 yang implode ya. Untuk yang explode itu masih kaitannya dengan array ya. Contoh kita memiliki variabel ini ya, bukan variabel ya benar, variabel dolar buah ya. Itu yang isinya atau petik 2, skop petik 2 itu ada mangga, pisang, rambutan, apel, jeruk, kedondong. Dipisahkan menggunakan spasi. Ini kan ada spasinya. Nah, kalau kita ingin membuat sebuah variabel lagi buahan yang isinya adalah menyimpan dari nilai buah tapi dipisah. Yang dipisahkan oleh koma, bagaimana caranya? Kita ada variabel dolar buahan, ada explode. Apa yang diexplode? Kita cari dulu. Apa yang dicari? Pemisahnya di antara nilai itu adalah spasi. Berarti kita kasih petik 2, spasi ini ada spasinya ini. Jadi kita cari spasi di variabel buah. Nah, waktu ditemukan, nanti otomatis dalam variabel buahan ini akan menjadi ini. Kan setiap ditemukan satu, gitu ya, satu. Oh mangga spasi 1. Oh berarti sebelum spasi ini itu adalah menjadi tipe data array yang tadi sudah diterangkan di bab 3. Ini adalah array pertama. Array pertama berarti menjadi urutannya 0 gitu ya. Kemudian ditemukan spasi kedua, pisang. Pisang itu berarti menjadi array 1 ya, atau array kedua ya. Menjadi indeksnya adalah ke-1. Kemudian ke sini adalah indeks ke-2, ini indeks ke-3, ini indeks ke-4. Maka kalau disebut R buah adalah 3. 3 berarti 0, 1, 2, 3. Ketemunya adalah apel. R buahan 0 berarti ya ketemunya mangga. Karena ditemukan spasi pertama ini adalah 0. Gitu ya, jadi ada kaitannya dengan array sebelumnya. Contoh ini juga ada variabel di baris 8 di 4.7, itu ada variabel dolar data. Adanya petik ya, kemudian titik 2 ada bintang titik 2 titik 2 titik 2 titik 2. Kemudian ada slash home slash fo titik 2 bin slash sh. Kita ingin jadi cara berikutnya menggunakan fungsi explode ini. Kita ingin di dalam kita ingin membuat list ya, list user password. Kita membuat untuk variabel untuk menampung explode-nya tadi dalam sebuah dollar user password lid gid gtos shum sama shell ini. Ini dengan perintah explode yang ditemukan apa? Dolar titik 2 di dalam data. Ya, maka setiap ditemukan data 1 ini akan fo ini akan disimpan dalam variabel user. Bintang akan disimpan dalam variabel dolar pas. Kemudian 1023 UID dan seterusnya. Jadi setiap ditemukan titik 2 itu menjadi variabel ini. Kemudian ini ya, ini urutan ya, urutan variabel untuk menyimpan hasil dari explode. Kemudian baru kita yang menampilkan dolar user berarti maksudnya nanti fo. Ya. Kemudian kita menampilkan dolar pas, ya, ketemunya nanti dolar. Kita ingin mencari echo
GID itu berapa berarti? 1000 ya? 1000 GID. Kalau UID ini kan 1023, 1000. Kalau GCOS mana? GCOS ada enggak? Ini ada spasi ya. Nanti ketemunya spasi. Atau kosong ini, kalau enggak ada spasi ya kosong. Nanti dikasih spasi aja ya, kalau ingin latihan yang di baris 8. Kemudian kalau ingin home ya, berarti home FO. Yang ingin menjadi sel, nanti isinya adalah /bin/sh. Gitu ya. Saya kira untuk explode ada 2 tipe. Nanti silakan dipakai yang menu kalian yang paling simpel yang mana. Otomatis yang ini ya. Tapi ini juga simpel. Untuk yang mana? Mau di akhirnya atau di awalannya. Ini. Kemudian ada fungsi 4.8. Ini kebalikannya dengan explode tadi, yaitu implode. Implode gunanya dari beberapa tipe data array ini digabung dalam sebuah data variabel. Jadi kebalikan dari explode. Kalau explode tadi data string yang isinya bisa pemisahnya bisa spasi, bisa titik 2, bisa karakter slash yang lain. Contoh nanti kita ada tanggal ini. Nanti bagaimana cara kita format menjadi Indonesia ini ada. Oke, contoh ini ada variabel buahan ya. Buahan isinya adalah array, mangga, jeruk, nah, dipisahkan karena itu berdata array berarti ini menjadi 0, 1, 2, 3 menggunakan array numerik ya, bukan asosiatif. Kemudian kita ingin simpan dalam sebuah variabel buah. Isinya adalah implode dari dipisahkan menggunakan koma ya dari variabel buahan. Jadi implode dari 0, 1, 2, 3, 4 ini akan digabung dalam sebuah variabel buah ya yang dipisahkan menggunakan koma. Eko saya suka buah, $buah. Nanti hasilnya ini. Mangga, jeruk, rambutan, apel, nanas di dalam tampilan browsernya. 4.9 tidak perlu, kita langsung ke penanganan tanggal ya. Penanganan tanggal di dalam PHP juga sangat kita butuhkan kaitannya nanti kalau kita membuat sebuah sistem informasi itu pengecekan tanggal nanti ya. Mungkin pasien masuk atau barang masuk itu perlu dicatat. Dan tanggal tindakan secara otomatis dari sistem itu juga perlu akan diinkludkan dalam sistem. Perlu kita format. Di 4.12 belum ya, masih string. Itu tentang pemotong string sebentar. Oh ya, sorry. Kalau yang tanggal itu mulai cuma satu Pak ya 4.13. Oke, saya sampaikan dulu yang STR. Ini juga nanti dipakai untuk mengetahui nih. Contoh dari NIM. NIM itu ada NIM kalian itu berapa tuh? NIM kalian dimulai dari angkatan kalian semester 1 ya? Semester 3 ya? Reguler. 3 itu berarti 21 ya? Ya. NIM kalian 21? Iya, Pak. Contoh dari NIM 2107001. Oh, urutannya keberapa? Itu bisa dicari menggunakan ini. Menggunakan metode sub-str. Nanti di SQL ada juga namanya substring. Itu sama fungsinya. Oke, di sub-str dalam penanganan string itu bagaimana? Contoh kita membuat formulir, ya masih kita. Ini masih dibahas di pertemuan ke-6 ya. Cuma Bapak ini belajar menginputkan formulir ya. Tadi contohnya formulir dari form ke form. Coba ini perlu kita perhatikan mungkin ya. Kita membuat formulir ini dulu. Formulir itu diawali oleh form ya, kemudian action, method. Itu action itu adalah tempat posisi nanti kiriman form. Kayak kalian membuat kemarin kan ada di Sianto, kalian harus melengkapi profil itu ya, yang isinya ada nama, kemudian alamat. Itu tersimpan dalam sebuah formulir itu. Ya formulir nanti akan dikirimkan kemana setelah Anda ngetik gitu. Dikirimkan waktu klik proses atau klik simpan, itu akan disimpan ini, alamatnya simpannya ada di Excel. Bisa kita terangkan lebih detail ya. Metode itu metode pengiriman. Kemudian ya, isi dalam form isinya apa? Ada input
text name sama tombolnya, tombol triggernya ada submit. Oke. Kita simpan dalam string 12 supaya. Kita simpan dulu. Dalam latihan string ke-12 PHP. Nah, diawali dan diakhiri. Kemudian inputnya tipenya teks, BR input, TS submit itu maksudnya apa? Coba kita jalankan dulu. Misalnya sudah jalan dulu. Dipastikan dulu. Jadi kalau ingin menjalankan coding PHP wajib di start dulu aplikasinya ya. Kalau yang di Mesialnya nanti di pertemuan ke-7 kalau tidak salah. Kalau masih sesuai AWS. Oke, kalau sudah kita jalankan apa tadi? Localhost tetap posisinya coba kita localhost. String 12 ya. Oke, string 12 maksudnya sini. Nah, ini untuk membuat formulir seperti kalau kemarin kan kita cuma menetapkan bahwa variabel ini nilainya ini gitu ya. Tapi kalau menggunakan formulir ada interaksi. Ada interaksi waktu yang kita bisa interaksi oleh user. Ini namanya mau dibuat berapa. Kemudian ada perintah ini. Karena di action-nya kosong, diperintah di sini. Nah, diperintah di PHP bahwa ada iset, ada yang masih ingat iset? Iset itu kemarin di TM ke 2.4 ya kalau tidak salah. Yang waktu tanya itu kodenya sama dengan berapa 1.7 komentar ya. Gitu. Oke, kita iset. Jika iset itu mengecek apakah ada penekanan variabel $post setelah submit atau belum. Ini karena metodenya post, maka kita gunakan $post. Ini keterangannya masih bisa penanganan formulir ya. Oke. Kemudian kita simpan dalam sebuah variabel name tsn name. Ada kita buat variabel $a namanya substr. Substring itu digunakan untuk substr digunakan untuk memotong mengambil karakternya. Karakternya berapa ini? Contoh kita kalau ada perintah ini kelihatan enggak ya? Saya blok. Masih kelihatan ya? Tidak terlalu kecil? Masih ya? Masih kah? Masih, Pak. Oke. Substr apa tak terangkan sekalian aja. Nanti biar enggak bingung. Form action post karena metode formulir yang pengiriman menggunakan post, maka kita gunakan $post untuk mengambil data kiriman dari formulir. Nah, apa saja yang dikirim? Jadi formulir ini kan ada dua komponennya, ada input tipenya, ada input teks sama submit. Teks itu membuat ini kotak ini, sedangkan submit itu tombol ini. Nah, submit itu di dalam formulir untuk trigger. Jadi mulai dia setelah diisi mau dikirim kemana itu tugasnya submit ya, untuk pemicu ngirimnya. Nah, sedangkan ngirimnya kemana itu disimpan di action. Kalau actionnya kosong, dia simpannya coding simpannya kita buat dalam satu file yang sama, yaitu di bawahnya sini atau di atasnya juga boleh. Pertama kali kita cek dulu apakah tombol submitnya itu sudah ditekan atau belum. Ini ada pengecekan ini menggunakan insert. Kalau sudah ditekan, baru nanti akan diproses di bawahnya ini. Tapi kalau belum ditekan ya belum muncul. Ini yang bawah ini belum muncul ini sampai sini. Maka ada perintah ini if insert $post submit. Jadi kalau belum prosesnya diklik gitu ya, ini tidak jalan, tidak tampilkan. Tapi kalau selama itu diklik nanti akan jalan. Oke, tadi saya simpan dulu. Klik proses ini. Waktu klik saya proses langsung muncul yang ada name Anda berapa, jurusan Anda, salah jurusan. Kenapa salah jurusan? Karena ini tadi belum ditulis. Ya, kita coba tulis. Nah, switch-nya menggunakan apa ini? Ada S sub S. Jadi yang name yang diketik, contoh dua, kalian berapa? 21 tadi ya? 2107. Saya ambil 100 ya. Ada enggak name 100? Enggak ada ya, kelihatan cuma 40 sekian ya.
Oke, waktu diproses gitu ya. NIM-nya sekian, salah jurusan. Kenapa salah jurusan? Contoh kita ubah. Ini kemarin ada perintah switch ya, switch case. Jadi kalau kita ambil dari NIM, NIM-nya tadi kan berapa? 2, kita kenalkan di sini. NIM-nya kan 2107.100. Kita ambil nilai dari NIM ini, kita tempatkan di sini. Dolar A sub STR 22. Kita ambil variabel NIM. Jadi kiriman dari sini disimpan dalam sebuah variabel NIM. Ya, ngambilnya menggunakan dolar post, TRC NIM ini tadi ya. Jadi kalau yang ini tadi kerjanya pakai iset dolar post submit, tapi isi dari teksnya ini, teksnya tadi kan kita simpan dengan nama TXT NIM. Kita ambil post dolar post TXT NIM. Kemudian variabel NIM ini kita tampilkannya di sini. NIM Anda dolar NIM. Jelas ya yang ini. Kemudian yang bawahnya untuk menentukan jurusan bagaimana? Jurusan itu diambil dari karakter kedua sebanyak 2. Karakter kedua sebanyak 2. Kedua sebanyak 2. Lah, mulai pengambilan itu sama kayak di indeks array ya, mulainya adalah ke 0. Coba kita tadi kalau jurusan kalian 07 ya. 07 itu berapa? Perawat ya. Kita ubah aja perawat 07. Itu adalah perawat. Apa S1 ya? Ya, S1 perawat. Oke. Perawat. Yang lainnya, nah saya tidak baca yang lainnya, yang 07 aja. Jadi kondisi bawahnya itu untuk yang lain. Yang nanti kalau 04 berapa? Tem ya? 04 itu D3 tem. Dokter medik ya maksudnya. Dan yang lainnya nanti sesuaikan sendiri. Oke, saya simpan. Kita simpan, kita jalankan. Berapa tadi? 20 ya, 100. Enter. Nah, S1 perawat munculnya. Jadi ngambilnya karakter ini 07. Kalau saya ini inputkan yang 04 proses, ini adalah D3 tem. Maksudnya ke sini. D3 tem maksudnya sini. Bisa juga yang perintah switch. Ini kita gunakan yang perintah if else. Ada yang mau nyoba enggak? Perintah if else. PR-nya nanti kalau praktek, kalau ada yang nyoba silakan. Switch case ditambahi, diganti dengan if else. Kalau ini kondisinya boleh diubah ya. Kalau kalian ingin 2 saja boleh, ingin 3 boleh, ingin 4 silakan. Nanti kalau ingin 3 menggunakan if berarti if-nya ada 2. Kalau ingin 4 kondisi nanti if-nya ada 3 gitu ya. Tinggal diganti aja. Perintah switch sama sampai sini. Oke, saya kira itu untuk ini praktek berapa tadi? 4.12. Kita masih ada satu lagi untuk yang date ya. Untuk yang date. Tadi yang date. Screen masih kelihatan? Ini keterangan internet connection low. Masih ya? Masih, Pak. Oke, terakhir yang T413 kaitannya dengan fungsi tanggal. Ini juga sudah kalian praktekkan salah satunya waktu kemarin membuat if ya, penanganan kondisi yang hari kiamat itu ya. Kalau else-nya hari kiamat itu yang hari Rabu. Yang di pertemuan 3 ya, 2.5 kalau tidak salah itu. Yang kemarin di grup ada yang kelas apa ya, reguler apa kelas? Kita share dulu ya. Kelihatannya kelas Oke. Jadi waktu kemarin waktu kita ingin ini D-nya besar itu untuk mengambil apa 36 hari ya dalam bahasa Inggris ya. Monday, Saturday dan sebagainya. Wednesday kita ambil 3 karakternya itu menggunakan D. Kalau kita gunakan D kecil itu beda lagi nanti maksudnya. Jadi
format date ini ya, format date kurung buka kurung tutup ini fungsinya aslinya cuma ini, date kurung buka kurung tutup. Nah di dalam kurung ini mau diformat apa? Kalau diformatnya menggunakan D kecil nanti akan mengambil tanggal ya 2 digit dengan 0. Maksudnya kalau sekarang berarti tanggal berapa? 05 ya. 05. Nanti yang diambil menggunakan D kecil. Kalau D besar itu ngambil nama harinya. Ngambil nama harinya. Kemudian kalau J, ya J kecil, tanggal tanpa 0. Kalau tadi D kecil itu tanggal dengan 2 digit ya. Kalau J itu tergantung dari angkanya, tapi kalau yang 1 digit tidak ada kata tambahan 0. Oke, kemudian N untuk urutan dalam arti seminggu, ya Monday komplit ya. Kemudian S besar, akhir angka Inggris untuk tanggal 2 karakter. Ini tanggal akhiran angka untuk tanggal ya. Angka untuk tanggal. Ini kalau ingin tahu tanggal 30 itu urutannya berapa, boleh menggunakan S besar. Kemudian urutan dari dalam seminggu. Tapi dalam bentuk ini apa? Nomor indeks. Jadi kalau Sunday itu mulainya 0 ya sampai Saturday 6. Jarang juga dipakai ya. Oke, minggu seperti ini, bulan, tahun, waktu dan sebagainya. Nah, penerapannya AM PM boleh menggunakan waktu A. Oke, contohnya apa? Ini ada tips 01 di praktek terakhir di 4.13 untuk sesi ini. Contoh kita menghendaki tanggal sekarang 13 April, ini contoh aja kalau waktu nanti berubah menjadi tanggal sesuai coding kalian ya. Coding kalian ini contoh saja. Kalau menghendaki tampilannya adalah 13 April tahunnya atau komplit antara tanggal, bulan, tahun, menggunakan ini D kecil tadi digunakan untuk 2 digit tanggal. Kemudian M tadi gunanya untuk M kecil ya. Urutan bulan dalam setahun dengan 0 berarti 2 digit juga. Kemudian Y besar nanti jadinya ini ya. Jadinya ini. Kemudian Y besar itu gunanya untuk 4 digit tahun. Kalau yang 2 digit saja Y kecil. Itu jadinya ini. Ini sudah ada sampel tampilan depan. Ini nanti kalau coding tidak perlu ditulis yang komentar ya. Cukup screenshot-nya saja. Jadi yang komen-komennya tidak bisa diketik, tidak apa-apa. Contohnya di date FG. F itu apa? F itu adalah digunakan untuk nama bulan lengkap untuk Januari gitu ya. Januari sampai Desember. J-nya itu adalah J kecil ya. J kecil untuk tanggal 00 tadi. Oke. Ini sudah ada keterangan di sini. Jadi diikuti. Jadi contoh kalau ini kita membuat komponen formulir atau tadi teks ya, input name text, jadi cara formatnya dia langsung ada tanggal hari ini gitu ya. Contoh kayak pengetikan nanti input pasien atau tanggal inputan obat masuk atau tab tindakan itu secara otomatis tidak usah ngisi perawatnya atau tenaga apa yang berwenang untuk menginput data tersebut. Jadi tidak usah ngisi tanggalnya, langsung isi otomatis. Yang kita buat format value-nya nanti date sesuai dengan format yang ada di sini. Itu saya kira penjelasan materi tentang array, string, dan tanggal. Array, fungsi, string, dan tanggal. Itu semua nanti akan kita gunakan untuk membuat sebuah sistem informasi yang berbasiskan browser atau website. Oke, ada yang mau bertanya atau ada ingin yang ingin latihan atau ingin yang konsul, silakan.